keenam yang paling mencurigakan nih, yaitu Lee Min-soo. Sangat sedikit sekali sih informasi yang bisa aku cari tentang karakter Lee Min-soo ini, karena dulu dia tidak ada di hidup Hee-woo. Hee-woo pun tidak bisa membaca pergerakan Lee Min-soo dan masih bingung tentang orang yang satu ini. Di webtoon, Lee Min-soo ini seperti suruhan seorang dosen kampus untuk masuk dan mengawasi fakultas hukum. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku mau bahas Again My Life. Seperti yang kita tahu, drama ini sudah sampai di episode 7 dan semakin seru nih karena udah mulai masuk ke fase dimana Hee-woo mulai melancarkan rencananya. Di video ini aku bakalan bahas tentang penjelasan siapa-siapa aja orang yang berada di pihak Hee-woo untuk menjatuhkan Cho Tae-sub. Kita langsung aja yuk pembahasannya, jangan lupa subscribe, check it out. Tapi tunggu dulu, sebelumnya kalian gagal fokus gak sih sama topi aku yang baru ini, sama style aku yang baru ini? Lihat, ini tuh sebenarnya harusnya makainya tuh kayak gini ya, nih. Walaupun nabrak tembok, walaupun gak kelihatan jalan, tetap yang penting hype bis. Topi ini tuh lagi hype banget karena banyak banget artis-artis Korea tuh yang pakai topi kayak gini ya. Lucu banget kan? Kalau kalian mau, kalian bisa langsung beli di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Kenapa aku pengen bahas ini? Karena aku yakin banyak dari kalian yang masih bingung karakter-karakter mana saja sih yang baik dan karakter-karakter mana saja yang jahat. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Orang pertama yang ada di pihak Hee-woo adalah Han Ji-hyun atau si Dewa Neraka. Kenapa aku menempatkan Han Ji-hyun di posisi pertama? Karena dialah yang memberikan Hee-woo kesempatan kedua untuk hidup dan mengirimkan Hee-woo ke masa lalu untuk menjatuhkan Cho Tae-sub. Sebenarnya sampai saat ini karakter ini tuh masih misterius dan menyimpan banyak misteri, ya enggak? Cuma yang aku tahu dari webtoon, Han Ji-hyun ini sebelumnya adalah manusia biasa yang menjadi korban akibat keserakahan Cho Tae-sub. Yang kedua, Kim Yuri, berawal dari rival, tapi karena Hee-woo itu menyelamatkannya, akhirnya dia jadi berada di pihak Hee-woo. Nantinya, Kyuri ini akan banyak membantu Hee-woo menyelesaikan kasus-kasus berat di kejaksaan dan mengangkat nama Hee-woo. Yang ketiga adalah Kim Han-mi. Seperti yang kita tahu, dia adalah anak haram dari kepala jaksa Kim Sok-hun. Karena rasa frustasinya, dia hampir terjerumus ke pergaulan yang buruk. Namun, lagi-lagi nih Hee-woo menyelamatkannya. Karena sekarang Han-mi sudah menjadi reporter, nantinya dia akan menjadi senjata kuat Hee-woo. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling ditakuti oleh para penjahat itu adalah terekspos oleh media, dan Hee-woo juga sangat paham akan hal ini. Kemudian yang keempat ada Kim Hee-ah. Kita semua tahu dia adalah anak kesayangan dari ketua grup Chun-a. Namun saat ini grup Chun-a jatuh ke tangan Cho Tae-sub. Nantinya Hee-ah akan menjadi pewaris dari grup Chun-a karena ayahnya meninggal. Sepertinya meninggalnya juga ada hubungannya dengan Cho Tae-sub karena Hee-ah bisa dibilang juga dekat dengan Cho Tae-sub dan punya tujuan yang sama dengan Hee-woo. Dia akan menjadi senjata Hee-woo di dalam kubu Cho Tae-sub. Lucunya di sini akan terjadi cinta segitiga antara Hee-woo, Hee-ah, dan Han-mi. Namun kalau di webtoon masih belum dijelaskan sih tentang kelanjutan hubungan mereka. Yang kelima ada Sung-wan. Dia akan menjadi asisten dan kaki tangannya Hee-woo yang membantu Hee-woo bergerak tanpa terlihat oleh pihak kejaksaan maupun Cho Tae-sub. Dan kalau dari webtoon ternyata Sung-wan ini adalah suruhan dari kantor pengacara KMS, tempat kerja paruh waktu Hee-woo yang sangat ingin merekrut Hee-woo. Di akhir dia akan mengaku kepada Hee-woo bahwa selama ini dia menutupi identitas aslinya untuk bisa menjadi orang terdekat Hee-woo dan akhirnya bisa membawa Hee-woo bergabung di kantor pengacara KMS. Yang keenam yang paling mencurigakan nih, yaitu Lee Min-soo. Sangat sedikit sekali sih informasi yang bisa aku cari tentang karakter Lee Min-soo ini, karena dulu dia tidak ada di hidup Hee-woo. Hee-woo pun tidak bisa membaca pergerakan Lee Min-soo dan masih bingung tentang orang yang satu ini. Di webtoon, Lee Min-soo ini seperti suruhan seorang dosen kampus untuk masuk dan mengawasi fakultas hukum. Dia ini orangnya sangat pintar dan cerdas meskipun konyol gitu
gitu ya orangnya. Karena dia udah mencoba berbagai fakultas di Universitas Seoul, dia menganggap masuk fakultas hukum universitas ini tuh cuma hal iseng dan ingin mencoba hal baru awalnya. Tanpa sengaja, dia melihat Hee-woo dan sangat tertarik dengan kecerdasan dan kepintaran Hee-woo. Akhirnya dia memutuskan tetap berada di sisi Hee-woo. Tanpa disadari, dia sanggup membaca semua pergerakan Hee-woo. Ya, bisa dibilang dia ini rivalnya Hee-woo lah. Sebenarnya menurut aku, karakter ini tuh ibarat versi Hee-woo yang dulu, yang sering barbar menyelesaikan masalah hanya dengan dasar keadilan. Sedangkan Hee-woo yang sekarang kan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin menurut aku Lee Min-soo ini akan menjadi penyadar Hee-woo tentang karakternya dulu agar dia tetap fokus dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena sekali lagi nih, tingkatan kecerdasan Lee Min-soo dan Hee-woo ini setara guys. Jadi secara tidak langsung tujuan pertemuan Hee-woo dan Min-soo ini dibuat agar Hee-woo berhasil menjatuhkan Cho Tae-sup di kesempatan kedua ini dan tidak jatuh di kesalahan yang sama. Gimana nih menurut kalian? Masuk akal nggak sih teori ini? Kalau ada pendapat lain komen di bawah ya. Sebenarnya emang Hee-woo saat ini tuh mulai menata pion-pionnya untuk sedikit demi sedikit menyetarakan kedudukan dengan Cho Tae-sup. Hal ini tuh udah disebutkan oleh Cho Tae-sup sendiri. Jika ingin mengalahkanku, bukan hanya dengan tekad dan kepintaran saja, namun juga butuh kekuatan yang setara dengan Tae-sup. Bahkan Han Ji-hyun saat mengirim Hee-woo pun memberitahu, jika ingin mengalahkan iblis, kamu harus menjadi lebih dari iblis. Nah, semua karakter-karakter yang ada di pihak Hee-woo inilah yang nantinya akan memberi Hee-woo kekuatan untuk benar-benar menjatuhkan Cho Tae-sup. Gimana nih menurut kalian? Seru banget kan drama ini? Dan buat kalian yang udah baca novel atau webtoonnya, kalian bisa komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zirum TV. Krong, kamsahamnida.